sistem reproduksi pada manusia. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah membahas mengenai pembelahan sel. Dan pada pertemuan sekarang, kita akan melanjutkan dengan struktur dan fungsi organ-organ yang terdapat pada sistem reproduksi manusia. Indikator pencapaian kompetensi kita adalah yang pertama, mengidentifikasi alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menyebutkan fungsi alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi proses pembentukan sel sperma dan sel telur. Kita lihat yang pertama, alat reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi pada laki-laki terdiri dari dua. Ada alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Silakan lihat gambar yang di samping. Alat reproduksi luar adalah alat yang terdapat pada bagian luar tubuh dan dapat dilihat secara langsung. Yang mana merupakan alat reproduksi luar? Yang pertama ini, penis. Penis berfungsi sebagai saluran urin dan sperma. Yang kedua, yang gambar C, skrotum. Skrotum menjaga suhu testis, bentuknya seperti kantung. Alat reproduksi dalam terdiri dari testis. Testis berada dalam skrotum, bentuknya bulat dan setiap laki-laki memiliki satu pasang testis, 2 buah. Testis fungsinya menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron adalah hormon yang dihasilkan yang berfungsi untuk merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki. Misalnya seperti membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tertentu. Hal ini menunjukkan kalau anak tersebut, anak laki-laki telah mengalami masa pubertas. Kemudian kalau sperma bentuknya seperti ini. Jadi sperma strukturnya ada kepala, ada badan, dan ada ekor. Sperma bergerak lincah, makanya bentuknya seperti ini ya. Nanti dalam proses fertilisasi sperma inilah yang mendatangi sel telur. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, epididymis. Epididymis ini fungsinya adalah menyimpan sperma sementara. Yang mana yang epididymis ini? Yang berbentuk C terbalik. Ini epididymis. Selanjutnya, yang E, ini berupa saluran, ini disebutlah dia dengan vas deferens. Fungsinya menghubungkan epididymis dan uretra. Epididymis, uretra ini dihubungkan dia oleh vas deferens. Selanjutnya uretra. Uretra merupakan saluran untuk keluarnya urin dan sperma. Proses-proses tersebut dibantu dia oleh 3 kelenjar. Yang pertama ada namanya kelenjar vesicula seminalis. Kelenjar vesicula seminalis itu berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat basa, yang mengandung proktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembukuan. Nanti berfungsi dia sebagai energi untuk sperma bergerak. Kemudian ada namanya kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu berupa cairan keputih-putihan yang sedikit asam. Fungsinya sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Ini dia. Yang terakhir adalah kelenjar Cowper atau dikenal juga dengan bulboretra. Kelenjar Cowper itu menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa yang berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra, serta melapisi uretra sehingga bisa mengurangi sperma yang rusak selama masa ejakulasi. Masa ejakulasi adalah masa di mana sperma minta untuk dikeluarkan. Selanjutnya kita lihat, sperma tadi udah, spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma.
Jadi ini adalah penampang dari testis seperti kacang ya, kacang merah. Spermatogenesis, pembentukan spermanya terjadi di dalam tubulus seminiferus. Ini dia tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus itu dia berbentuk saluran-saluran. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus itu terjadinya melalui beberapa tahapan. Kita dimulai dari sel induk atau spermatogenium. Spermatogenium nanti akan bersifat diploid dia akan mengalami pembelahan secara mitosis. Selanjutnya terbentuklah dia spermatosit primer. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1, terbentuk spermatosit sekunder. Selanjutnya terjadilah dia meiosis tahap 2, menghasilkan spermatid. Spermatid yang sifatnya haploid inilah yang nanti terdiferensiasi membentuk dia spermatozoa yang matang. Jadi ini peristiwa spermatogenesis. Kita lanjutkan dengan alat reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita dikelompokkan dengan alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar ada dua, vulva dan labium. Kalau vulva, celah yang berada di antara labium. Kalau labium itu kedua bibirnya yang terletak di antara vulva dan labium. Alat reproduksi dalam ada namanya ovarium. Ovarium itu dikenal juga dengan indung telur, merupakan organ reproduksi yang terletak pada kiri dan kanan. Di dalam ovarium terdapatlah kumpulan-kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Kemudian ada lagi namanya infodibulum. Infodibulum itu saluran telur yang berbentuk corong. Ini berbentuk corong, kamu bisa lihat ini disebut dengan infodibulum. Fungsinya ditutup oleh dia fimbriae. Jadi fimbriae dengan infodibulum itu letaknya berdekatan. Fimbriae fungsinya menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Kemudian ada lagi tuba Fallopi atau dikenal dengan oviduk yang berupa saluran. Ini adalah tempat sperma dibuahi, sel telur dibuahi oleh sperma, tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian ada lagi namanya endometrium. Ini endometrium. Kemudian uterus. Uterus dikenal juga dengan nama rahim. Kalau endometrium itu dinding rahim. Kalau uterus adalah rahim. Rahim tempat janin zigot nanti berkembang menjadi janin. Kemudian ada lagi namanya vagina. Ini vagina. Ini adalah serviks. Vagina tersusun dari otot-otot elastis yang dilapisi selaput membran yang disebut dengan selaput darah atau himen. Jadi selaput darah ini karena dia tipis, dia gampang rusak. Jadi pesan moralnya apa di sini anak-anak? Selaput darah bagi wanita itu gampang rusak apabila terjatuh dan melakukan hubungan seksual. Jadi seorang wanita kalau sudah melakukan hubungan seksual, selaput darahnya akan rusak. Jadi pesan ibu buat anak-anak ibu yang perempuan, tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum menikah, karena akan menyebabkan selaput darah yang ada pada vagina kamu akan rusak. Ibu lanjutkan dengan oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin perempuan. Apa prosesnya? Prosesnya sel telurnya dimulai dengan oogonium, kemudian mengalami mitosis. Mitosis akan membentuk dia oosit primer. Oosit primer itu akan mengalami meiosis tahap 1 membentuk oosit sekunder. Oosit sekunder itu akan mengalami lagi meiosis tahap 2 membentuk ootit. Ootit inilah yang akan berkembang dia menjadi sel telur. Oke, untuk pertemuan sekarang cukup sekian. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.